Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan pada dosen dan teman-teman yang berbahagia. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaksanaan tindak ujar. Kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Christina Juniarti Huta Barat, yang kedua ada Rinawati Sitohang, dan yang terakhir saya sendiri atas nama Alansyah Ramadan. Langsung saja untuk penjelasan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Christina Juniarti Huta Barat. Saya di sini akan menjelaskan bagian pertama, yaitu tujuan ujaran. Dalam tujuan ujaran itu berupa pemberian informasi kepada pendengar. Dengan demikian, suatu ujaran itu mengandung 3 unsur, yaitu pertama, tindak ujaran, kedua, muatan proposisi, dan yang ketiga, muatan tematik. Pada slide ini, saya akan membahas tentang tindak ujaran. Karena menurut Shirley tahun 1969 halaman 34 dan Mei 2002 halaman 120 ada 5 kategori tindak ujar. Yang A, tindak ujar representatif, yang merupakan pernyataan tentang suatu keadaan dunia. Contohnya, dari segi pembicara, apa yang dinyatakan itu mengandung kebenaran. Jika kalau pembicara berkata maka kalimat tadi dari segi pembicara menyatakan proposisi yang benar. Yang B, tindak ujar direktif, yaitu pembicara melakukan tindak ujaran dengan tujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Dan yang C, tindak ujar komisif, yang sebenarnya bisa dianggap sama dengan tindak ujar direktif, hanya saja arahnya berbeda. Karena pada tindak ujar komisif, perintah itu diarahkan kepada pembicara sendiri. Dan yang D, tindak ujaran ekspresif, yang dipakai pembicara bila dia ingin menyatakan keadaan psikologis dia mengenai sesuatu. Dan yang E, tindak ujaran deklarasi, menyatakan adanya suatu keadaan yang baru muncul oleh karena ujaran itu. Dan di slide ini saya akan menjelaskan tentang muatan proposisi. Pada muatan proposisi, pendengar meramu suatu proposisi dengan proposisi yang lain. Jika makin lama makin meninggi, maka akan terbentuklah suatu pengertian yang menyeluruh dari proposisi-proposisi tersebut. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Christina. Poin selanjutnya yaitu muatan tematik. Muatan tematik merujuk pada pengertian akan adanya 2 macam informasi dalam kalimat, yakni informasi lama yang disebut dengan old atau given information dan informasi baru yang disebut dengan new information. Contoh muatan tematik dapat kita lihat pada buku halaman 97. Kita bisa melihat contoh pada kalimat yang bernomor 16. Apakah Ira yang menyanyikan lagu kopi dangdut? Pembicara yang mengucapkan kalimat tersebut pastilah berasumsi bahwa ada orang yang menyanyikan lagu kopi dangdut. Dia juga berasumsi bahwa pendengar memiliki pengetahuan seperti itu pula. Asumsi seperti inilah yang dinamakan dengan informasi lama, yakni informasi yang diasumsikan oleh pembicara berada pada kesadaran pendengar pada saat kalimat itu diujarkan. Yang tidak diketahui adalah apakah yang menyanyikan lagu tersebut adalah Ira. Inilah informasi baru yang disampaikan oleh pembicara. Dan karena kalimat ini berupa pertanyaan, maka memerlukan tanggapan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah umum dalam pelaksanaan ujaran. Langkah apa yang kemudian harus dilaksanakan oleh pendengar setelah memahami suatu ujaran tergantung pada macam ujaran yang didengar.
Dari teori tindak tutur kita ketahui bahwa hanya bisa representatif, direktif, komisif, ekspresif, atau deklarasi. Bila ujaran yang kita dengar adalah representatif, maka kita memang diharapkan untuk tidak bertindak apa-apa, kecuali mungkin untuk menyimpan makna ujaran itu dalam memori kita. Bila ujaran yang didengar adalah pertanyaan, maka tentunya kita tahu apakah pertanyaan itu memerlukan jawaban atau tidak. Bila tindak ujarannya berupa perintah, maka kita akan melaksanakan atau tidak melaksanakan perintah itu. Begitu pula bila tindak ujaran itu ekspresif, maka kita memberikan respon yang selayaknya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alansyah Ramadan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan ujaran. Yang pertama adalah pelaksanaan tindak ujaran representatif. Representatif adalah tindak ujaran yang berupa pernyataan dan memiliki nilai kebenaran. Dengan kata lain, representatif ini berupa kejadian yang sebenarnya terjadi, baik itu kejadian yang baru terjadi ataupun kejadian yang sudah lama terjadi. Dari pengertian tersebut, yang perlu dilakukan adalah menemukan muatan proposisi dan muatan tematiknya. Muatan proposisi yang dimaksud adalah mengenai argumen dan prediksi pelaku dan pasien atau korban atau modifikasi. Misalnya, contoh, Hesti menyukai lagu dangdut. Pertama, yang perlu dilakukan adalah menentukan kalimat tersebut termasuk dalam tindak ujaran apa. Yang kedua, menemukan muatan proposisinya, dan yang ketiga, menemukan muatan tematiknya. Pada contoh tersebut, termasuk dalam tindak ujaran representatif karena berupa pernyataan yang tidak memerlukan jawaban. Muatan proposisinya adalah Hesti dan lagu dangdut. Muatan tematiknya adalah orang yang menyukai lagu dangdut, termasuk informasi lama, dan Hesti termasuk informasi baru. Jika dituliskan dalam skema, akan menjadi informasi lama adalah X menyukai lagu dangdut, dan informasi baru adalah X adalah Hesti. Selanjutnya, kalimat sanggahan merupakan kalimat yang bertolak belakang dengan kalimat representatif. Hal ini dikemukakan oleh Darjo Wijojo pada tahun 2014 halaman 101. Perbedaannya pada informasi baru. Informasi baru pada kalimat sanggahan bersifat negatif. Misalnya, bukan Hesti yang menyukai lagu dangdut. Dalam tindak ujaran ini terdapat istilah implikatur. Implikatur adalah makna tambahan yang disampaikan oleh pembicara yang terkadang tidak terdapat dalam tuturan itu sendiri. Misalnya, Hesti mendapat hadiah saat kenaikan kelas. Dari kalimat tersebut, dapat diartikan bahwa Hesti pasti mendapat nilai yang memuaskan karena ia mendapat hadiah saat kenaikan kelas. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan tindak ujaran direktif. Pada dasarnya, tindak ujaran direktif fokus pada pendengar. Darjo Wijojo pada tahun 2014 halaman 101 menyatakan pelaksanaan tindak ujaran direktif dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pertanyaan ya atau tidak. Sebenarnya sama dengan kalimat representatif. Hal tersebut disebabkan pernyataan ya atau tidak juga memiliki informasi yang sama. Misalnya, pada kalimat Hesti menyukai lagu dangdut dengan apa Hesti menyukai lagu dangdut adalah 2 kalimat yang sama informasinya, yaitu ada seseorang yang menyukai lagu dangdut. Namun, jika diteliti lebih dalam lagi, kalimat kedua membutuhkan proses untuk berpikir.
dari proses berpikir tersebut akan menghasilkan jawaban ya atau tidak. Selanjutnya, pertanyaan mana atau apa adalah perwakilan dari berbagai pertanyaan. Pertanyaan mana dapat meliputi di mana, kemana, dan bagaimana. Sedangkan pertanyaan apa dapat meliputi siapa, berapa, kemana, dan mengapa. Pertanyaan ini mencari informasi tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan mana atau apa bukan menjawab ya atau tidak, melainkan informasi yang bersangkutan. Misalnya, berapa jumlah warna pelangi? Hal pertama yang harus dilakukan adalah mempresentasikan informasi lama dari kalimat tersebut. X adalah jumlah warna pelangi. Kemudian, mencermati informasi demi informasi yang telah tersimpan dalam memori kita. Apabila cermatan tersebut cocok dengan apa yang dibutuhkan dalam kalimat tersebut, maka hasil pencarian tersebut adalah jawaban dari kalimat itu. Bila memori memang menyimpan informasi tersebut, maka jawabannya adalah 7, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jika memori tidak menyimpan informasi tersebut, maka yang terjadi adalah jawabannya tidak tahu. Pertanyaan mana atau apa juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Eksternal adalah menyangkut bagian luar. Misalnya, pada pertanyaan, di mana letak Universitas Jambi? Jika pembicara berhadapan dengan orang luar Jambi atau orang yang berada di luar Provinsi Jambi, maka jawaban yang muncul adalah Universitas Jambi terletak di Provinsi Jambi. Namun jika pembicara berhadapan dengan orang di Jambi, maka jawaban yang muncul adalah Universitas Jambi terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah tindak ujaran direktif langsung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kalimat perintah tidak membutuhkan jawaban, melainkan perbuatan untuk melakukan sesuatu. Misalnya pada kalimat hubungi aku sekarang. Dari kalimat tersebut yang dibutuhkan bukan jawaban tetapi perbuatan untuk menghubungi pembicara. Dari kalimat tersebut pula, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan. Jelas tujuan kalimat tersebut adalah untuk menghubungi pembicara saat itu. Dalam hal ini, posisi pendengar sedang tidak menghubungi pembicara. Langkah kedua adalah mengamati keadaan saat ini. Keadaan saat itu adalah tidak ada komunikasi dua arah. Dalam hal ini, yang perlu dipertimbangkan adalah konsep. Berkaitan dengan tujuan, konsep juga sangat diperlukan. Permanen dan kebutuhan sangat mempengaruhi. Misalnya contoh yang telah disebutkan adalah sesuai kebutuhan, karena pembicara membutuhkan pendengar untuk menghubunginya. Permanen jika contohnya seperti masukkan buku itu dalam tas. Maksudnya adalah buku dan tas adalah dua objek yang salah satunya mudah digerakkan. Buku adalah sesuatu yang mudah digerakkan, dan tas merupakan barang yang permanen. Yang selanjutnya ada pelaksanaan tindak ujaran komisif. Tindak ujaran komisif adalah tindak ujaran yang fokus pada pembicara yang berupa sumpah, janji, dan tekad. Tindak ujaran komisif hanya berupa penyimpanan informasi pada memori. Contohnya, saya berjanji untuk giat belajar mulai hari ini. Dari contoh tersebut, tidak memerlukan perbuatan ataupun tanggapan dari pendengar, melainkan hanya menyimpannya di memori pembicara. Hal tersebut karena komisif berupa sumpah, janji, tekad untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada pelaksanaan tindak ujaran ekspresif. Tindak ujaran ekspresif adalah tindak ujaran yang menyatakan keadaan psikologis seseorang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya bukan berupa perbuatan. Pendengar hanya diam.
Namun pendengar tidak hanya diam, melainkan dapat merespon dengan ucapan terima kasih atau ungkapan lain. Misalnya, pada kalimat "saya turut berbela sungkawa". Pada kalimat tersebut, pendengar memiliki dua pilihan, antara lain, satu adalah diam dan menyimpan maknanya, dan yang kedua merespon. Contohnya dengan kalimat terima kasih. Selanjutnya ada pelaksanaan tindak ujaran deklarasi. Tindak ujaran deklarasi merupakan tindak ujaran yang menimbulkan kejadian baru. Faktor terjadinya tindak ujaran ini adalah wewenang. Tindak ujaran ini memerlukan syarat kelayakan. Jelas bahwa tindak ujaran ini harus layak, karena yang melakukan tindak ujaran deklarasi adalah orang yang memang memiliki kewenangan untuk menimbulkan kejadian baru. Misalnya, saya akan menikahkan kalian sebagai suami istri hari ini. Kalimat tersebut merupakan tindak ujaran deklarasi karena pembicara memiliki wewenang untuk menikahkan. Jika pembicara tidak memiliki wewenang, maka yang akan tindak saya ujaran jelaskan tersebut adalah bukan deklarasi. pelaksanaan ujaran Syarat tak wewenang langsung. dan kelayakan sangat Menurut dipentingkan Darjo dalam Wijojo, tindak ujaran dalam ini. bukunya yang berjudul Psikolinguistik tahun 2014 halaman 108, menyatakan bahwa pelaksanaan ujaran tak langsung merupakan transfer dari makna literal ke makna tak langsung. Ujaran tak langsung memiliki informasi implisit atau tak nampak. Misalnya, ada contoh, sudah berapa putung rokok yang kamu habiskan? Dari contoh tersebut, secara tidak langsung, pembicara marah kepada pendengar. Dalam hal ini, pendengar tidak akan merespon dengan jawaban 10 putung rokok dan lain-lain, melainkan pendengar tersebut mengerti dari tindak ujaran tersebut bahwa ada maksud lain, bahwa si pembicara itu marah dengan si pendengar yang merokoknya terlalu kebanyakan. Nah, di dalam pelaksanaan ujaran tak langsung terdapat satu prinsip yang disebut dengan prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif ternyata sangat membantu peran ujaran tak langsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Darjo Wijojo yang menyatakan bahwa prinsip kooperatif sangat membantu pelaksanaan ujaran tak langsung. Prinsip kooperatif adalah tidak selalu rinci dan eksplisit. Sesuai dengan contoh pada ujaran tak langsung, di dalam prinsip kooperatif terdapat landasan-landasan yang disebut maksim. Menurut Grice, dalam buku Darjo Wijojo yang berjudul Psikolinguistik, membagi maksim tersebut menjadi 4 maksim. Yang pertama, ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas berprinsip bahwa informasi harus informatif sesuai keperluan. Pendapat dari Darjo Wijojo yang mengatakan bahwa maksim kuantitas adalah informasi yang diberikan harus seinformatif mungkin, tidak lebih dan tidak kurang. Yang kedua ada maksim kualitas. Jika maksim kuantitas fokus pada informasi sesuai kebutuhan, berbeda dengan maksim kualitas yang fokus pada informasi sebenarnya atau sesuai dengan kenyataan. Hal ini bergantung pada pembicara mengetahui yang sebenarnya atas ujarannya. Yang ketiga ada maksim hubungan. Maksim hubungan adalah maksim yang memberikan informasi yang relevan atau terkait pada tujuan percakapan. Sama halnya dengan maksim kualitas, maksim hubungan tidak membutuhkan informasi yang kurang atau berlebihan. Terpenting adalah tujuan percakapan itu sampai. Dan yang terakhir adalah maksim cara. Darjo Wijojo pada tahun 2014 halaman 111 menyatakan bahwa maksim cara harus mengungkapkan informasi secara jelas tanpa ambigu dan urut. Dari pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa maksim cara dari segi informasi harus sangat jelas. Yang selanjutnya ada pelaksanaan ujaran dan prinsipal kooperatif.
Tadi telah dijelaskan bahwa prinsip kooperatif adalah sesuatu yang tidak terlalu rinci dan eksplisit. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan ujaran, maka prinsipal kooperatif adalah dalam berbahasa. Orang tidak selalu menyatakan apa yang dimaksud secara rinci dan eksplisit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ujaran berkaitan dengan berbahasa menyatakan informasi. Sedangkan prinsip kooperatif berkaitan dengan sesuatu yang tidak selalu rinci dan eksplisit. Maka pengertian baru yang muncul adalah bahasa untuk menyatakan sesuatu tidak selalu rinci dan eksplisit. Yang terakhir dari presentasi kami adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan ujaran tak langsung. Secara singkat, proses atau langkah-langkah dalam pelaksanaan ujaran tak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan makna yang langsung terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan apakah makna langsung ini yang dimaksud. Yang ketiga, bila bukan, tentukan makna tak langsungnya dengan memperhatikan prinsipal kooperatif dan aturan percakapan yang lain. Dan yang terakhir, ambil langkah untuk melaksanakan tindak ujaran ini sesuai dengan makna yang ditentukan pada proses yang ketiga. Selanjutnya dari kelompok, untuk menjadi penutup, kami mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dari paparan materi yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa tindak ujaran berfungsi sebagai komunikasi dan penyampai pesan kepada lawan atau pendengar. Dalam tindak ujaran terdapat pembagian ujaran. Menurut Scarle, membagi tindak ujaran ini menjadi 5 bagian. Yang pertama, komisif, yang kedua, representatif, yang ketiga, direktif, keempat, ekspresif, dan yang terakhir, deklaratif. Ujaran tak langsung adalah informasinya tersirat atau tidak nampak. Ujaran tak langsung memiliki prinsip, yaitu prinsip kooperatif, yang menyatakan bahwa tidak selalu informasi tersebut rinci dan eksplisit. Di dalam prinsip kooperatif terdapat beberapa maksim, yaitu kuantitas, kualitas, hubungan, dan cara. Pelaksanaan prinsip kooperatif dan dikaitkan dengan ujaran adalah dalam berbahasa. Manusia tidak selalu menyampaikan informasi secara rinci atau eksplisit atau jelas. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini dapat berupa ejekan atau ambiguitas. Terima kasih, hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.